Pilpres memang sudah selesai, tapi sejatinya meninggalkan berbagai cerita yang cukup miris. Selain terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat, Pilpres juga menorehkan kenangan akan peristiwa banyaknya persebaran berita hoaks. Berita-berita hoaks itu ditujukan untuk ketiga paslon tanpa terkecuali, dan yang paling fenomenal dari semua hoaks itu adalah yang ditujukan pada Pak Anies Rashid Baswedan. Setidaknya dalam Pilpres 2024, orang-orang tidak akan pernah lupa tentang kabar bahwa ternyata juru kampanye Pak Anies adalah malaikat Jibril. Hoaks ini adalah yang paling fenomenal sekaligus paling keterlaluan. Bisa dibilang, orang yang menciptakan hoaks ini sudah menjadikan ajaran agama Islam sebagai bahan bercandaan sekaligus bahan hoaks. Nah, bagi kamu yang sudah termakan hoaks ini, patut mendengarkan kisah berikut. Alkisah, ada seorang khalifah yang bernama Harun al-Rasyid. Dia marah kepada Abu Nawas, sahabat karibnya. Ia ingin menghukum Abu Nawas karena dirinya mendapat laporan bahwa Abu Nawas telah berfatwa tidak mau rukuk dan sujud dalam sholat. Lebih-lebih lagi, Abu Nawas mengatakan bahwa Harun al-Rasyid merupakan khalifah yang suka memfitnah. Kabar ini pun sampai kepada sang khalifah. Harun al-Rasyid terpancing. Setelah mendengar laporan pembantu-pembantunya dan memerintahkan agar Abu Nawas segera ditangkap dan layak dihukum pancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Untungnya, ada seorang pembantunya yang memberikan saran supaya khalifah melakukan tabayun kepada yang bersangkutan. Akhirnya, Abu Nawas pun digeret menghadap sang khalifah. Apa benar kamu berpendapat tidak perlu ruku dan sujud dalam sholat, hai Abu Nawas? Tanya khalifah. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan tenang. Khalifah bertanya lagi dengan nada tinggi. Apa benar kamu mengatakan kepada masyarakat bahwa aku seorang khalifah yang suka memfitnah? Abu Nawas kembali menjawab. Benar saudaraku. Khalifah berteriak menggelegar. Kamu pantas dihukum mati. Kamu telah melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah tentang khalifah. Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, saudaraku, memang aku tidak menolak bahwa aku telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai padamu tidak lengkap. Kata-kataku dipelintir, seolah-olah aku berkata salah. Kemudian khalifah berkata, maksudmu apa? Jangan membela diri. Tadi kamu telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya. Abu Nawas pun berdiri dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, aku memang berkata tidak perlu ruku dan sujud dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu aku sedang menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan sujud. Terus bagaimana soal aku yang suka memfitnah? Tanya khalifah lagi. Dengan senyum, Abu Nawas menjawab, kalau soal itu, aku lagi sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka dengan fitnah. Fitnah di sini adalah ujian. Jelas Abu Nawas panjang lebar. Raja Harun al-Rasyid pun paham dan membatalkan hukuman untuk Abu Nawas. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa pentingnya berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta selalu melakukan tabayun atau verifikasi terhadap kabar yang kita dengar. Fitnah dan berita hoaks bisa menyebabkan kesalahpahaman dan perpecahan, serta merusak reputasi orang lain, sebagaimana yang dialami Abu Nawas. Informasi yang tidak lengkap atau dipelintir
bisa menimbulkan masalah serius. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapi setiap berita, memastikan kebenarannya, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum tentu benar. Demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.